Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai uji validitas, reliabilitas, daya beda dan juga tingkat kesukaran. Nah, di sini saya memiliki data responden dengan responden 1 sampai dengan 15. Di sini ada skor item untuk butir soal nomor, ada S1 sampai dengan S10. Di sini kita akan menguji dengan uji validitas, reliabilitas, daya beda dan juga kesukaran. Nah, untuk kita bisa menguji, pertama kita harus masuk ke aplikasi SPSS. Nah, sebelum itu kita bisa copy data tersebut di bagian S1 sampai dengan total ke data paling terakhir, kita copy, lalu kita masuk ke data view, kita paste data yang ada. Nah, kita pindah ke variable view, kita blok bagian name, kita klik Ctrl F, kita masuk ke replace, bagian fin itu kita ganti nama var 000, replace nya itu S1 sampai dengan seterusnya. Nah, nanti semuanya akan berubah, kita klik close. Setelah itu di bagian nama terakhir ini kita ganti total. Kemudian untuk desimal kita ganti ke 0 semua. Dan di bagian measure itu kita pilih scale dan itu semua. Nah, untuk kita bisa melakukan uji validitas, kita bisa klik analyze, kita pilih correlates, kemudian kita pilih bivariate. Kita klik. Nah, di sini itu ada dua kolom. Kita Ctrl A, kita pindahkan ke variabel kolom kedua. Bagian correlation coefficient-nya itu kita centang percent. Kemudian test of significance-nya kita pilih to tilde, baru kita klik OK. Nah, di sini nanti data correlation-nya akan keluar. Karena tadi kan respondennya ada 15, maka di sini ada 15 soal. Nah, kita bisa lihat pada soal pertama, kedua, dan ketiga dan seterusnya itu berada pada bintang 2. Nah, di sini untuk memudahkan kita bisa lihat bagian akhir, bagian correlation is significant at the 0,01 level to tilde. Jadi maksudnya ketika data kita memiliki 2 bintang, maka dapat diartikan bahwa soal tersebut itu valid dan sangat signifikan. Nah, semuanya ini kan bintang 2, maka soal semuanya ini termasuk ke dalam signifikan. Nah, itulah tadi uji validitas yang telah kita lakukan dan hasilnya semuanya itu valid dan sangat signifikan. Selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan uji reliabilitas. Yang pertama itu kita klik analyze, kita pilih scale, kita pilih reliability analyze, kita klik, kemudian kita Ctrl A, pindah ke kolom kedua, tapi bagian total kita kembalikan ke kolom pertama. Lalu kita klik statistik, bagian descriptive for ini kita centang item, scale, dan scale if item delete. Baru kita klik continue, oke, kemudian datanya keluar. Nah, di sini ada data uji reliabilitas. Nah, untuk kita bisa mengetahui atau cara membaca uji reliabilitas itu kita bisa lihat di reliability statistik. Di sini itu terdapat Crombat alpanya 0,973. Nah, karena di sini Crombat alpanya itu 0,973, maka soal item ini termasuk ke dalam kategori sempurna. Nah, selanjutnya di sini kita sudah bisa melihat daya beda, uji daya beda. Nah, untuk melihat daya beda, kita bisa lihat di item total statistik. Kita lihat di correction item total correlation. Di sini yang pertama itu soal pertama datanya itu 0,991. Nah, pada data ini itu terlihat bahwa data ini merupakan data yang baik karena correction item total
correlation-nya itu 0,991. Tetapi ketika hasilnya itu kurang dari 0,20 atau 0,29, maka soal itu dapat diterima dengan revisi. Tetapi jika hasilnya 0,30 sampai dengan 0,39 itu dapat diterima tanpa revisi. Nah, kalau ini datanya menunjukkan bahwa data tersebut itu baik. Nah, itulah tadi uji reliabilitas dan juga daya beda. Selanjutnya kita akan menguji kesukaran. Caranya yang pertama kita klik analyze, kita pilih descriptive statistik, kita pilih yang pertama frequency. Di sini kita kontrol A, kita pindahkan ke tabel variabel. Nah, untuk totalnya ini kita balikkan ke kolom pertama. Lalu kita klik statistik. Dalam frekuensi statistik ini kita klik bagian mean, kemudian juga maksimum. Lalu kita klik continue, klik OK. Nah, data kesukarannya itu akan muncul. Di sini itu ada soal S1 sampai dengan S10. Nah, untuk kita bisa mencarinya, yang pertama itu apabila soalnya itu bentuknya uraian atau esai, itu kita bisa menggunakan rumus mean atau minimum dibagi dengan maksimum. Kita bisa lihat pada soal pertama nilai kesukarannya itu 1,00, maka soal nomor 1 itu tergolong soal yang mudah. Kemudian untuk soal nomor 2 itu 0,88, maka sama dengan soal nomor 1. Soal nomor 2 ini tergolong soal yang mudah. Nomor 3 dan 4 itu sama, nomor 5 juga sama. Jadi nomor 1 sampai dengan 5 ini tergolong soal yang mudah. Oke, berdasarkan data statistik menggunakan tingkat kesukaran membuktikan bahwa soal nomor 1 sampai dengan nomor 10 itu tergolong soal atau tingkat kesukarannya itu mudah. Nah, itulah tadi beberapa uji yang dapat saya sampaikan, mulai dari uji validitas, reliabilitas, daya beda, dan juga tingkat kesukaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.